Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersikap tegas. Kalau aslinya di situ adalah asidda, itu adalah keras. Jadi asidda'u alal kufar, bersikap tegas terhadap orang-orang kufar. Selain daripada muslim itu kufar. Apa yang ditunjukkan oleh beliau kepada orang-orang kufar terutama adalah dalam sikap kelemah lembutan beliau. Justru beliau itu adalah sebagai contoh suri toladan bagi seluruh alam, bagi seluruh umat manusia. Maka dengan ketegasan ini, beliau ketika ditawari oleh orang-orang kufar, oleh pemimpin-pemimpin orang Quraisy pada waktu itu, agar tujuannya supaya beliau berhenti berdakwah, beliau berhenti mengajak kepada orang-orang Quraisy pada waktu itu, supaya berhenti, karena mereka memperhatikan setiap harinya umat Islam bertambah, pengikut Nabi Muhammad SAW bertambah. Jangan sampai itu terus bertambah-tambah sehingga kepemimpinan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu akan tergeser oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga diundanglah Nabi Muhammad SAW dan ditawarkan 3 hal. Yang pertama adalah harta. Ya, siapa orang yang tidak tergiur dengan harta? Ya, gitu ya. Yang penting kamu berhenti berdakwah. Berhenti. Padahal yang namanya harta itulah yang pertama kali dicari oleh manusia di dunia ini adalah harta. Mau apa harta? Mau kuda, mau onta, uang, dirham, ya, apa saja. Pokoknya yang penting kamu berhenti, ditawari. Nabi Muhammad menolak dengan tentunya bukan dengan congkak, tapi dengan rendah hati. Ditolak itu. Udah disiapkan, diperlihatkan langsung, nih harta untuk kamu. Yang penting kamu berhenti, gak usah capek-capek siang malam berdakwah mengajak-ngajak. Kalau belum puas harta, tambah lagi wanita. Wanita, saya carikan wanita yang tercantik di seluruh Jazirah Arab ini. Cariin. Mau enggak? Enggak mau. Yang terakhir, saya akan berikan ini tahta, jabatan. Jabatan. Kalau kamu berhenti meninggalkan ini dakwah, maka kamu akan dijadikan di sini sebagai putra mahkota lah, ibaratnya putra mahkotanya kaum kufar pada waktu itu. Nggak bisa, ditolak semuanya oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau kepada pamannya sendiri, ya pada waktu itu pamannya mendampingi beliau. Apa bilang kepada pamannya? Wahai paman, lau tada'u syamsa fi shimali wal qamaru, lau tada'u syamsa fi yamini wal qamaru fi shimali. Kalaulah mereka menghendaki matahari itu diletakkan di tangan kananku dan bulan itu di tangan kiriku, aku tidak akan pernah bergeser untuk berhenti berdakwah ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepadaku, ya, hatta yudhirullahu bihi, ya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepadaku.
atau aku akan binasa karenanya. Nah, subhanallah. Itu adalah sikap tegasnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditawari tentang keduniaan. Karena dunia ini kalau ditimbang dengan nilai keagamaan atau nilai dalam mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, itu tidak ada apa-apanya. Maka mari di bulan Rajab, yang bulan Rajab ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bulan untuk meningkatkan kapasitas amal-amal kita. Ya, kita mulai di sini. Bahkan bukan hanya dari bulan Rajab. Kalau Rasulullah SAW itu dan para sahabatnya 6 bulan sebelum datang bulan Rajab itu sudah mulai start. Ya. Jadi disitulah bagaimana cara mempersiapkan diri dalam rangka untuk menyambut kedatangannya bulan suci Ramadan. Nah, saat sekarang ini kan semakin banyak nih di zaman kiwari begini, di bulan Ramadan itu yang lebih sibuk menyiapkan segala sesuatu itu dalam rangka untuk bagaimana bulan Ramadan adalah bukan orang-orang kita, tapi orang-orang kufar tadi. Sehingga nanti akan bergeser. Apa yang harus dipersiapkan segala macamnya itu, ya, mereka akan memberikan satu hal yang bisa menggiurkan kepada umat Islam, tapi sementara hakikatnya nanti ibadahnya di bulan Ramadan itu hilang. Jadi disibukkan dengan macam-macamnya, dengan keduniawian. Padahal ya umat Islam itu harus banyak disibukkannya itu dengan amal-amal soleh. Dengan amal-amal soleh. Inilah pertamanya Rasulullah SAW memperlihatkan sikap tegasnya kepada orang-orang kufar, sehingga ini perlu dicontoh dan diteladani oleh kita sebagai umatnya. Ya, saat sekarang ini apa yang tidak tergiur ya. Sekarang ini kan kebanyakan anak-anak muda kita sekarang terutama ya, tidak mau bekerja keras, maunya berleha-leha ya. Maunya apa segala macam itu dicapai dengan tidak berkeringat. Tidak berkeringat. Satu. Kemudian yang kedua, kita perhatikan pergaulan. Pergaulan anak-anak sekarang ini sungguh luar biasa. Dengan pergaulannya bebas, dengan fasilitasnya mereka sudah dipertontonkan, sudah diperlihatkan. Ya. Dibuka auratnya sehingga ya itu seperti hal biasa. Nanti di bulan Ramadan, perhatikan saja. Rasa malunya mereka ketika mereka itu tidak berpuasa itu sudah biasa, ya kan? Mungkin ya bisa saja ya pada bulan-bulan Ramadan yang dahulu ya itu sudah banyak ya, maka mereka ini ya sampai hari ini ya, bukannya di bulan Ramadan itu bagaimana cara menghilangkan kebiasaan-kebiasaannya. Bangun pagi ya, misalnya bangun pagi itu bukan bangun pagi sebelum subuh saja, tapi bangunnya itu adalah bagaimana supaya dia mempersiapkan segala sesuatu itu sebelum sahur itu ada yang namanya tahajud lagi. Setelah kita sholat malam qiyamul lail ya, itu ada yang namanya sholat tahajud. Walaupun tarawih itu juga memang sudah ada. Walaupun dikatakan tarawih dikatakan juga sebagai qiyamul lail. Maka disitulah kadang-kadang di bulan Ramadan itu banyak hal-hal yang sifatnya keduniawian ya. Masyarakat, anak-anak muda terutama itu banyak digiurkan dengan hingar-bingarnya keduniaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Rasulullah dan para sahabatnya adalah menggambarkan tarahum ruka'an sujada, yaitu kehidupan yang senantiasa ruku dan sujudnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruku dan sujud. Maka di bulan Rajab mari kita mulai itu
diberes-bereskan. Ilmu pengetahuan kita dibaca-baca lagi tentang masalah bab-bab tentang bagaimana kita menyambut di bulan suci Ramadan. Persiapan secara batiniah kita. Kita dengarkan lagi, kita baca-baca lagi, kita ulang-ulangi lagi fadilah-fadilah kita di bulan Ramadan. Mungkin yang pertama adalah sholatnya itu diperkuat kapasitas keilmuannya, ya. Terutama adalah bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah sholat itu, jangan sampai kita tinggal untuk sholatnya di masjid secara berjamaah. Ya, warka'u ma'ar roki'in. Tanpa di situ adalah umat Islam di zaman baginda Rasulullah SAW tidak pernah dia meninggalkan sholatnya secara berjamaah. Maka suatu hari Nabi Muhammad SAW ketika salam assalamualaikum, langsung bertanya, kemana si fulan? Ya, kemana si Sa'labah itu? Sa'labah kok nggak nampak? Sudah beberapa hari ini. Kata para sahabatnya, Sa'labah masih berada di ladang, berada di tempat pengangonan, tempat untuk mencari rumput di sana. Rupanya Rasulullah baru ingat, baru sadar bahwa dulu pada waktu Sa'labah itu masih dalam kondisi fakir, dalam kondisi miskin, ya, sholat saja dia juga pada waktu itu selalu telat. Kenapa? Karena nunggu gantian pakaian bajunya untuk sholat dengan istrinya. Subhanallah, kan? Sampai begitu. Tapi ketika dia diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepasang kambing, didoakan oleh Rasulullah, kemudian pada waktu itu sampai Rasulullah SAW ya memberikan juga arahan. Ini kambing, 2 ekor kambing, ya, untuk kamu supaya kamu bisa usaha dengan ini. Tapi ingat, jangan sampai sholatmu ketinggalan. Siap Rasulullah. Siap Rasulullah. Baik, ya. Tapi ternyata itulah manusia. Setelah Allah berikan rezeki tersebut, kemudian tidak lama, ya, tidak menunggu bertahun-tahun, itu beranak pinaknya begitu cepat. Dan akhirnya Sa'labah terlena dengan kesibukan duniawi. Tidak nampak lagi di situ sholat. Jangankan sholat mau tepat waktu berjamaah, ya, yang ada malah sering tidak ada dari waktu ke waktu karena sibuknya dan seterusnya. Mungkin hari ini ya kita semua sama-sama, kita juga sama-sama sibuk dari pekerjaan aktivitas kita masing-masing. Ya, alhamdulillah kalau Allah sudah berikan sekarang ini keistiqomahan kita. Nah, itulah yang terus selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar istiqomah itulah satu karunia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus terus dijaga oleh kita semuanya. Ya. Memang perasaan-perasaan kita malas setiap saat, setiap waktu. Kalau adzan itu sudah tiba, maka masih banyak juga godaan-godaan itu ada pada diri kita. Tapi ingatlah, itu adalah godaan sementara. Tapi kalau kita sudah mangkat, bismillah, insya Allah godaan itu juga akan sirna. Nah, inilah yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kondisi, ya, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kala itu. Nah, saat sekarang ini banyak sudah fasilitas yang sudah Allah berikan kepada kita. Di mana-mana tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa kita sholat berjamaah. Berkumandangnya azan di mana-mana sudah saling bersautan. Nah, tinggal kitanya saja. Bagaimana kita mensiasati dari kesibukan-kesibukan itu supaya kita bisa betul-betul warka'u ma'ar roki'in, ruku berserta orang-orang yang ruku, artinya kita tidak pernah ketinggalan sholat itu berjamaah. Karena itulah sholat itu adalah merupakan untuk tegaknya agama di dalam diri kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya bahwa
Rasulullah SAW itu mencontohkan kepada kita adalah yabtaguna fadlam minallah wa ridwan, yaitu beliau senantiasa selalu berupaya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu fadilah-fadilah ya yang Allah berikan, keutamaan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ya, yang pertama adalah barangkali kasabnya, mencari upaya usahanya itu. Kita berangkat pagi menuju ke tempat usaha kita, ke kantor, ya, ke ladang, ke sawah, atau kemana saja tempat kita kasab. Maka kita upayakan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada doa dan usaha. Doa dulu. Ya, kebiasaan kita apa? Ya, mulai dari bangun tadi pagi itu, mungkin ada yang bangunnya Allah Subhanahu wa taala bangunkan jam 4, ada yang dibangunkan jam 3, bahkan juga ada yang dibangunkan jam 2. Tahu Allah Subhanahu wa taala, ya, tahu. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Jadi Allah itu tahu ya kondisi kita itu. Ya, ketika kita sudah memang ada niat, ya Allah, saya bangkitkan, saya bangunkan dari istirahat saya sejenak itu, dan saya berikan dengan tidur yang berkualitas, ya, istirahat yang berkualitas, saya akan dibangunkan oleh Engkau pada jam-jam sekian sesuai dengan kehendak-Mu. Kemudian kita kembali mengambil air wudhu, kemudian kita bersedekap menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimalnya 2 rakaat. Jadi kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencari kemuliaan itu ya adalah rumusnya 1, tidur beliau itu tidak selalu cepat. Misalnya tidak di bawah jam 9. Ya, beliau selalu di atas jam 9 atau mulai dari jam 9 malam dan tidak terlalu malam. Mungkin antara jam 9 jam 10 beliau sudah tidur. Dengan harapan ya beliau nanti di waktu-waktu dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala siap. Kemudian setelah beliau itu melaksanakan itu, beliau pun sebelum subuh ya beliau ada tidur dulu sejenak. Ya, kalau kita kan kadang-kadang kalau tidur lagi sebelum sholat subuh kebablasan kan gitu ya. Kebablasan. Kenapa? Karena tadi itu mungkin ada tautan antara keteguhan niat kita. Ada kebiasaan baginda Rasulullah SAW seperti itu. Ya, jadi diatur waktu malamnya itu, tidak melulu malamnya itu bangun tuh dia. Ya, ada waktu-waktu juga untuk sejenak geletak ya sebelum subuh itu tidur, kemudian nanti dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum azan tiba. Inilah kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di waktu-waktu itu ada waktu-waktu fadilahnya, keutamaan. Kemudian juga di waktu pagi kita juga begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya beliau selalu melaksanakan ibadah-ibadah pagi. Setelah sholat subuh beliau zikir, kemudian setelah itu baru beliau berangkat beraktivitas ke pasar ya kemana-mana, tapi juga tidak melakukan kebiasaan beliau sholat duha dan seterusnya. Nah, mereka itulah fadlam minallah wa ridwana. Jadi semuanya antara kebutuhan dunianya dan kebutuhan akhiratnya itu tawazun ya, seimbang. Dan yang terakhir adalah yaitu simahum fi wujuhim min atharis sujud, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya adalah memperlihatkan bekas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekas ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada asarnya, ada bekasnya dari sujud beliau itu. Mungkin kalau sekarang ini kalau sujud itu kan kening ini. Bukan hanya hitam mungkin barangkali di sini atau kapalan ya, bukan. Tapi jauh daripada itu adalah hakikat daripada
sujud itu adalah ketundukan, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan terlihat dalam sikap dan perilakunya. Mungkin air mukanya ya sangat menyejukkan. Kemudian batiniyahnya dengan sesama, ta'alufil qulubnya itu ya kalau ada apa-apa itu gampang empati, saling menunjukkan saling menanggungnya, takalubnya itu ya. Jadi kalau ada saudaranya barangkali di situ kira-kira ini perlu bantuan apa ya bisa jadi bantuan moral, bantuan misalnya berupa harta dan seterusnya, dia bisa berbagi di situ, bisa saling tolong menolong. Kalau ada nasihat dan sebagainya itu diperlukan, ya dia berikan nasihat-nasihat itu. Jadi ada ya keterkaitannya. Kalaupun ada masalah segera dimusyawarahkan, segera kalau ada masalah itu dibicarakan, ya. Baik itu dengan keluarganya atau dengan tetangganya atau dengan teman sejawatnya. Jadi kalimat dengan min asari sujud itu nampak dalam praktek kehidupannya sehari-hari, ya. Jadi sholat itulah yang memang mampu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Maka di bulan Rajab mari kita upayakan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tilawah Qur'annya ya itu diteruskan. Kalau yang sehari-hari sudah ada kebiasaan membaca Al-Qur'an walaupun satu muka, satu lembar, teruskan aja ya, diteruskan. Bahkan sampai kita berupaya untuk memperdalamnya, ya, dibaca terjemahnya, kemudian dipikirkan, karena tidak sedikit Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa kalian itu tidak mentadaburi, tidak memikirkan, ya, tidak mendalami isi kandungan Al-Qur'an. Karena itulah Al-Qur'an itu sebagai hudan, sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kita sebagai orang-orang yang muttaqin, kita sebagai orang-orang mukmin sudah selayaknya kita bagaimana caranya menjadikan Al-Qur'an itu betul-betul sebagai petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah subuh rahimakumullah. Ya, jadi ada beberapa hal tadi tidak. Yang pertama adalah bagaimana supaya kita bersikap tegas kepada orang-orang kufar, ya. Jangan sampai mereka menawarkan segala sesuatu yang sifatnya keduniaan ini, kita berhenti untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kebaikan kepada sesama manusia, ya. Yang kedua adalah bagaimana juga kita senantiasa untuk selalu berjamaah, ya, dalam ibadah, kemudian juga di dalam bermasyarakat, tolong menolong. Kemudian yang ketiganya adalah bagaimana kita juga mencari kasab, ya, mencari kasab dengan baik, dengan bagus, ya, baik dengan sesama kita, saling bantu membantu. Dan yang keempatnya adalah bagaimana kita berupaya bahwa hasil daripada ibadah kita itu bisa kita rasakan oleh diri kita sendiri, ya, ketenangan batin, ya, kemudian juga bisa bersikap bagus, baik, saling tolong menolong dengan sesama kita. Itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kajian subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi keberkahan di bulan Rajab dan juga Syaban dan juga umur kita disampaikan kepada bulan Ramadan.